dengan saya Kusnula Syifa di Bincang Kesehatan. Tribuners, tentunya topik kita per tiap minggu akan berbeda dan hari ini narasumber saya juga seorang dokter yang berbeda juga ya dari sebelumnya. Nah, sekarang saya sudah hadir walaupun ini via Zoom tapi tidak mematahkan semangat kita untuk mengedukasi Tribuners semua di rumah tentang kesehatan. Nah, di sini sudah hadir narasumber saya Dr. Lia dari RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Halo Dr. Lia. Halo, Halo selamat dok, siang gimana Mbak kabarnya Husnul. dok? Alhamdulillah, baik Mbak Husnul. Oke, baik ya dok, Sehat, mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat semua. Dokter, aku mau ngucapin Amin. makasih banyak nih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita yaitu Bincang Kesehatan, dan hari ini kita bakalan mengedukasi dan memberitahu Tribuners di rumah seputar tentang tema kita hari ini yaitu mengenali gejala dari tipes nih dok. Nah, Ya, karena kan siap. tipes ini banyak banget ya dok, Ya, betul. banyak banget apalagi lagi musim hujan, mungkin ada yang imunitas tubuhnya nggak kuat jadi segala macam. Nah, sebelum kita masuk nih dok ya kepada obrolan kita yang intimate banget, aku pengen tahu dong dok, gejala tipes itu atau kenapa sih seseorang itu bisa terkena penyakit tipes itu, kenapa dok? Oke, baik Mbak Husnul. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Tribun Lampung. Jadi, tipes, ini yang kita bahas tentang demam tifoid atau tipes ya, yang Mhm. masyarakat awam kenali, oh aku kena tipes gitu. Yang perlu diketahui pertama, tipes itu salah satu infeksi, Mbak Husnul. Infeksi Mhm. yang mengenai saluran cerna, begitu. Oke. Eh, Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu kuman, Mbak Husnul. Namanya kuman Salmonella typhosa, Mhm. gitu. Nah, karena judulnya kuman dan terjadi infeksi, otomatis salah satu gejala dari tipes itu otomatis nanti ada demam atau panas ya, sumeng kalau orang orang bilang ya, demam atau panas atau sumeng. Nah, tipe panasnya ini juga berbeda, Mbak Usnul. Oke. Dari pagi misal dia biasa-biasa aja, menjelang sore atau malam dia mulai tinggi. Terus Oh. berbeda juga dengan Mhm. gejala demam yang lain, Mbak Husnul. Kalau Mhm. flu kan demamnya 1-2 hari. Nah, Mhm. kalau yang tipes ini, dia karena fase penyakitnya itu agak lama ya, Mbak Husnul, Mhm. 7 sampai 14 hari. Itu dibilang fase inkubasi ya, atau fase menular-menularnya penyakit ya. Itu Oke. makanya di minggu-minggu pertama sampai minggu kedua itu demamnya cukup tinggi, dan dibilang kalau di jurnal itu step ladder, atau makin hari, misal hari minggu pertama nih demamnya nggak terlalu tinggi, nanti minggu kedua misal jadi 38, sekian, jadi 39, tapi Mhm. menjelang sore tuh demamnya, Mbak Usnul. Oke, tapi dia Nah, cuma menjelang sore aja ya dok ya. ya Sedangkan untuk siang betul. hari sampai dengan mungkin setengah hari dia masih mungkin masih fit-fit aja tubuhnya ya dok. Hmm. Ya, Oke. badan ngerasa fit, ngerasa aku fine-fine aja nih. Itu Mhm. baru dari sisi demam ini, Mbak Usnul ya. Mhm. Biasanya yang diserang lagi selain demam itu baru satu gejala. Mhm. Karena judulnya saluran cerna, otomatis yang dirasain juga gejala di saluran cerna, Mbak Usnul. Dari Oke. mulai mual, muntah, sakit perut, perut terasa begah, kayak orang mah dalam tanda kutip. Tapi ini Mhm. bukan mah, gitu. Terus ada yang susah, maaf, buang air Mhm. besar, ada yang Oke. malah buang air besarnya cair, dalam tanda kutip dia diare atau Diare. mencret, Iya, iya. gitu. Itu gejalanya, Mbak Usnul. Nah, Nah, ini Kak, menarik banget sih dok gitu, karena kan nggak mungkin nggak semua orang tahu tentang gejala tipes ya dok ya. Jadi eh, mm, selain selain berarti itu gejala-gejalanya ya dok ya yang paling menonjol dari penyakit tipes ini. betul. Jadi Jadi tadi dia lebih, ada demam yang memang itu dirasakan dari sore sampai malam hari ya dok ya, dan itu berlangsung dari betul. 7 hari. Ya, jadi sebenarnya infeksinya tuh sudah dari hari pertama, Mbak Usnul. Tapi Mm-mm.
dia ada gejalanya itu di fase-fase inkubasinya 7 sampai 14 hari. Makanya kalau dibilang, Bu, panasnya udah berapa hari, sakitnya udah berapa hari? 3 hari, Dok. Ada batuk pilek. Dibilang tipes itu biasanya bukan tipes. Selain juga kalau di kedokteran itu, kita diagnosa pasien kan ada pemeriksaan awal. Mm-mm. Pemeriksaan awal itu termasuk anamnesa. Anamnesa tuh kayak tanya jawab, Mbak Usnul. Iya, Makanya iya tuh kalau benar. ke dokter, kita kayak curhat Mbak Usnul. Mbak Usnul Mm-mm-mm. kenapa? Dok, aku demam. Demamnya berapa hari? Habis ngapain? Mual muntah enggak? Badannya sakit enggak? Pasti banyak yang ditanya Mbak. Kayak dokternya Benar. tuh kepo banget tuh, nginterogasi. Itu sebenarnya salah satu anamnesa atau wawancara Mbak Usnul. Selain itu Oh. juga ada yang kedua. Dari wawancara tadi, kita akan namanya pemeriksaan fisik Mbak Usnul. Mm-mm. Dari mata sampai kaki, namanya head to toe, pemeriksaan fisik. Dilihat mata ada apa namanya HB rendah atau enggak. Terus Mm-mm. dari lidah. Biasanya kalau sudah parah banget Mbak Usnul, itu ada khasnya kalau tipes itu. Mm-mm. Dia dibilang kalau di buku itu tipoid tongue atau lidah tipoid. Itu khas Mm-mm. lidahnya putih, pinggirnya merah, kemudian tremor atau bergetar gitu. Oke. Itu kalau nggak biasa lihat, itu akan miss Mbak dari pemeriksaan seperti itu. Seperti itu Mbak Usnul. Jadi memang yang membuat, karena kan gini ya dok, karena kan ciri-ciri penyakit itu kadang sama-sama beda-beda gitu ya dok ya, kayak misalkan Betul, tadi, mirip. Nah, ya mirip ya dok ya, kayak gejala betul mirip. panasnya masa inkubasi itu sama kayak malaria atau kayak apa ya dok? Aku pernah Ah, ini DBD. pernah dengar, Oh, iya ya, malaria beda, atau beda DBD Mbak. kan. Beda. Kalau Beda ya. malaria itu kan, kalau malaria itu khas sekali. Dia kan ada 4 kalau malaria tuh. Mm-mm. Dia ada yang per berapa hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, tapi demamnya tinggi. Ada fase di badan itu seperti tanda kutip dia menggigil. Mm-mm. Menggigilnya tapi bukan menggigil kedinginan, Mbak Usnul. Dia itu Hmm. kayak respon badan ketika demam tinggi, lalu otomatis otot itu tergerak gitu. Oh. Kalau kita kan Mbak Usnul misal ke dokter nih, dokter ya Mm-mm. aku tuh demam menggigil loh. Menggigilnya kayak mana Mbak Usnul? Aku kedinginan dok, bukan itu. Jadi harus kita kejar ke pasien ini. Menggigilnya seperti apa, demamnya seperti apa, itu seperti itu Mbak. Berbeda. Beda Memang ya dok mirip ya. antara, memang mirip antara demam tipoid, demam dengue atau DBD, chikungunya, malaria itu ada beda-beda pemeriksaannya Mbak. Kemudian Oke. nanti akan di apa namanya eh, dipastikan lah dalam tanda kutip ya Mbak ya dengan Mm-mm. pemeriksaan laboratorium gitu. Oke, jadi memang lebih akuratnya ada pemeriksaan laboratorium itu. Hmm, ya. Nah, berarti cara kita mengenali bahwasanya kita terkena tipes itu apa dok? Dengan cara apa namanya ciri-ciri lidahnya tadi mungkin dok ya, yang itu sudah Ya, mencari ciri khasnya dari tipes ini ya. dan Jadi gini, demamnya atau mm-mm, gimana? betul. Jadi kalau awam kita curiga tipes nih. Contoh sebenarnya tipes itu kita kembali ke apa penyakit ini sendiri ya Mbak Usnul. Mm-mm. Tipes ini kan disebabkan bakteri Salmonella nih. Mm-mm. Salmonella itu ada di mana hidupnya? Dia itu asalnya dari makanan atau minuman yang tercemar gitu. Oh, Jadi bisa dirunut nih. Bisa Mbak Usnul habis siaran capek banget. mm-mm. Habis capek banget badan drop terus jajan nggak terkontrol lah. Biasanya kalau di rumah kan dimasakin mama kan. Iya Nah benar. ini makan kita kan nggak tahu nih kebersihan tempat makan. Kita lupa cuci tangan, badan lagi drop kita makan. Nah berapa hari kemudian kita ada gejala demam, semelengat-semelengat, tiba-tiba sore mulai tinggi-tinggi. Nah setelah itu kok ada gejala saya mual, muntah, nyeri perut, badan nyeri, kemudian kok nggak bisa BAB ya. Nah, mungkin jadi itu tipoid atau tipes. Cuman memang eh, harus diperiksakan dulu Mbak ke dokter Mm-mm. untuk penanganannya.
gitu. Jadi emang kita nggak bisa self diagnose gitu ya dok ya, memang harus Hmm, diperiksakan langsung ya Tribuners ke dokter kalau sudah punya ciri-ciri dan gejala yang seperti dokter Lia sebutkan tadi. Jadi hmm, jangan buru-buru ngambil keputusan dulu, wah ini penyakit tipes, wah ini penyakit ini, jangan. Jadi lebih ya baiknya untuk periksakan ke betul. dokter. Nah dok, Hmm, kita udah bahas tentang gejalanya nih dok ya dari penyakit tipes hmm. ini. Sedangkan kalau untuk penyebabnya, boleh nggak untuk diperjelas lagi, diperluas lagi dok? Kira-kira selain karena faktor makanan yang tercemar, faktor apa lagi sih dok yang membuat kita bisa terkena penyakit tipes ini? Oke, jadi begini Mbak Husnul, Mm-mm. tipoid atau tipes ini yang saya ceritakan di awal tadi, ini disebabkan oleh kuman, namanya Salmonella typhi. Dia itu nempel, bisa dia terbawa atau tercemari oleh orang yang punya tipes sebelumnya, Oke. atau dari ibaratnya boleh jadi hewan, contoh lalat, ya kan? Lalat hinggap di kotoran, Kotoran. lalu ke makanan, terus kita pun habis megang apa yang tercemar, kita lupa cuci tangan, kita makan, masuk deh tuh kuman ke badan kita, masuk ke saluran cerna. Sebagian besar si kuman salmonella ini dia akan mati oleh asam lambung, Mbak Husnul. Tapi saking banyaknya kuman yang masuk, dia tetap lewat tuh Mbak, nanti ke saluran darah. Nah, masuklah dia ke saluran darah, beredar, itu yang menyebabkan demam. Kemudian mengeluarkan toksin atau mengeluarkan racun-racun. Itu yang akhirnya membuat kita yang mual, muntah, dan sebagainya. Itu. Ketika kita ke dokter, berobat ke dokter, dan diagnosa, serta diberikan obat yang cukup atau obat yang dibuat, insya Allah tipes ini bisa sembuh. Mm-mm. Juga Jadi harus disertai. Gimana Mbak? Jadi memang karena faktor kebersihan ini ya dok ya yang memang paling utama penyebab dari Betul. kita terkena tipes gitu. Ya, Faktor PHBS. kebersihan. Mm-mm. Betul. Lalu setelah itu kalau faktor gaya hidup gitu dok mempengaruhi nggak sih dok? Bisa, bisa mempengaruhi Oh Mbak bisa Usnul. juga ya dok. Kayak kita, saya aja deh ya Mbak Usnul. Mm-mm. Saya aja selalu bilang ke pasien, Bu, cuci tangan. Mbak Usnul, cuci tangan. Mbak Usnul, Mm-mm. minum air putih, air matang. Makan makanan yang matang ya. Saya sendiri kadang lupa cuci tangan langsung makan. Mm-mm. Kemudian kita suka makan jajan, dalam tanda kutip kita kan nggak tahu ya Mbak, kebersihan Mm-mm. orang dan kebersihan kita ya. Iya Oke, kita benar. sudah cuci tangan, tapi eh, mana tahu beliau-beliau yang jualan itu kebersihannya seperti apa, kena lalat, tidak ditutup, seperti itu Mbak Usnul, gitu. Oke. Jadi memang ada banyak juga ya dok faktornya. Jadi nggak hanya faktor kebersihan aja, tapi juga gaya Mm-mm, hidup kita sehari-hari itu perlu diperhatikan ya mm-mm, dok ya. Oke. betul. Nah kata dokter tadi kan apa namanya si kuman ini tuh bisa mati kalau kena asam lambung. Tapi kalau Mm-mm, kebanyakan itu dia akan lolos ke sel darah ya dok ya. Benar ya dok ya. mm-mm, Berarti mm-mm, ke kalau orang peredaran yang darah punya betul. kalau orang yang punya potensi asam lambungnya itu gimana dok? Bisa selamat apakah dari tipes ini atau bagaimana dok? eh Dalam arti punya riwayat asam lambung ya. Sudah punya Hmm. riwayat asam lambung atau memang eh jadi gini Mbak, tipoid ini atau tipes ini ada salah satu gejalanya yang mual muntah, perut penuh atau nyeri ya. Itu mirip banget dengan gejala asam lambung. Kalau memang punya gejala asam lambung, sebelumnya memang punya gejala asam lambung itu cukup memperberat kondisi Mbak Usnul. Karena asam lambung dikit aja nyeri, apalagi banyak kan? Apalagi Gitu. banyak. Nah, betul. Sebenarnya kalau orang yang punya asam lambung harusnya tuh nggak punya tipes, Mbak. Oh Karena gitu. kan yang punya asam lambung, jadi kita Iya. hati-hati dong kalau makan. Mm-mm. Nah, tapi di kenyataannya saya sendiri punya asam lambung, Mbak Usnul. Mm-mm. Saya sendiri juga makannya basing gitu. Wah sama Otomatis, nih kita dok. iya, natos kita ya. Pas banget ini dok. Otomatis akan Bahasanya juga pas gitu ya. eh, Oke. eh, otomatis akan nambah memperburuk
ini Mbak, Mm-mm. akan lolos, itu akan lebih banyak yang lolos Mbak Usnul gitu. Karena mungkin orang yang memang sudah mempunyai riwayat asam lambung tuh lebih memperhatikan makanannya gitu dok ya. Kayak, Harusnya waduh lah, jangan ini makan ini harusnya. deh daripada kena nanti gitu. Nah, gitu. Makanannya yang lembek-lembek dulu, yang Oke, nggak boleh pedes, gitu kan. kebersihan itu Nggak boleh tadi jajan ya di dok. luar. Mm. Nah dok, eh, selain itu tuh dok, seseorang itu bisa sembuh dalam pengobatan yang seperti apa sih tipes ini? Bisa. Jadi gini, Mbak Usnul, untuk pengobatan tipes atau tipoid itu ada tiga. Yang pertama, kalau sudah terdiagnosa fix nih saya kena tipes, saya harus minum obat antibiotik. Dan ini antibiotiknya cukup panjang minum obatnya, Mbak. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih ya. Kalau ini tipes yang tidak komplikasi ya, Mbak. Tipes aja. Oh, jadi Eh, ada tingkatannya Tipes yang juga tidak. dok? Ya, nanti kita bahas deh. Kita Oke bahas siap. untuk pengobatannya dulu ya. Kita antibiotik itu diresepkan dokter harus dihabiskan. Terus yang kedua, eh, perubahan makanan, Mbak Usnul. Makanannya harus yang mudah dicerna, harus ramah untuk pencernaan, dan boleh tinggi protein boleh, tapi tidak boleh tinggi serat gitu. Terus yang Oh. ketiga, otomatis juga harus perubahan pola atau gaya hidup tadi, Mbak Usnul. Mm-mm. Udah kita makanan kacau, nggak pernah cuci tangan, minum air putih susah, apalagi Mbak, suka jajan sembarangan Jajan kan, gitu. sembarangan, jajannya Iya. yang pedas-pedas mungkin ya dok ya. Nah, seblak kan senangan Mbak Usnul Seblak, tuh, cireng kan. Aduh, nggak boleh sebut ya ini ya. nggak apa-apa dok kan seblak luas gitu. Oh Yang luas, penting nggak oke. sebut Nggak merek. ada mereknya kan? Oke, siap. Iya. Itu intinya perubahan pola hidup. Kemudian Mm-mm. yang terakhir istirahat yang cukup, Mbak. Itu Oke. Nah, berarti memang tipes ini bisa sembuh ya dok ya, dan dia bukan jenis bisa banget. penyakit yang menular ya dok ya? Atau Menular, menular? iya. Menular, memang menular, Oh, iya. Tapi jadi menularnya menular ya gitu, dok? Mbak. Menular gini. Bukan kayak deketan kita nular kayak flu, enggak. Jadi menularnya itu sesuai dengan pola transmisi penyakit atau pola perpindahan penyakit ya. Oke. Karena penyakit tipes ini kan dari kotoran ke saluran cerna. Kalau dalam bahasa medisnya fekal oral ya, Mbak. Artinya dari kotoran yang manusia yang memiliki tipes ke orang yang sehat gitu. Oke. Nah, itu biasanya Jadi udah melalui apa tuh dok perpindahan bakterinya ini? Apakah dengan ya, minuman gelas yang sama atau dengan eh, gimana dok perpindahannya? oh enggak gini Mbak. Saya sebutkan di awal bahwa makanan atau minuman yang tercemar, tercemar kotoran, kotoran ya Mbak, Oh, tercemar kotoran yang misal saya nih, mm-mm, saya punya tipes mm-mm, dan saya bekerja sebagai koki di salah satu kedai makan. mm-mm. Nah, ternyata saya buang air besar, buang air kecil, tidak bersih. Saya tidak cuci tangan. Oke, bersih tapi saya tidak Oh, cuci tangan gitu. Lalu saya megang makanan, mm-mm, kemudian saya sajikan ke Mbak Husnul. mm-mm. Nah, itu bisa menjadi salah satu Potensi ya dok ya. betul itu. Oke, jadi Itu kalau jadi Mbak bukan Evi, jadi berarti perpindahannya bukan bukan secara instan seperti menular sekali itu bukan ya dok ya? oh enggak. Itu juga dipengaruhi ada faktor imun juga. Mm-mm, Kemudian kita kan juga daerah endemis ya Mbak. Endemis itu mm-mm. artinya daerah yang punya penyakit itu gitu loh. Indonesia ini endemis untuk tipes, untuk DBD itu endemis. Rumahnya lah dalam tanda kutip. Kalau dunia kan pandemi. Mm-mm, Kayak COVID itu pandemi. Kalau mm-mm. kita rumahnya tapi nggak di seluruh dunia ada kayak di Eropa, Amerika itu kan nggak ada tuh tipes Mm-mm. kita aja. Nah itu namanya endemis. Kita endemi tipoid. Jadi kemungkinan besar sih kita sudah rata-rata kena, tapi carrier atau sudah sembuh Sudah atau sembuh. pembawa bisa seperti itu. Oke.
Kayak gitu Mbak Berarti Usni. memang ada kemungkinan orang yang sudah terkena tipes terkena lagi ya dok ya, karena itu tadi mungkin karena faktor yang sudah kita sebutkan tadi ya dok ya. Betul, Nah, bisa kambuh atau bisa kena lagi dari tertular kembali gitu, secara dia nggak sadar gitu. nah kalau kalau tadi tuh dok tingkatan-tingkatan dari tipes sendiri itu ada nggak sih dok? Iya, baik. Jadi gini Mbak Usnul, tipoid itu apabila tidak diobati dan misdiagnosa artinya tidak tidak terobati dengan baik lah ya, dia bisa menyebabkan gejala lain yang cukup serius. Misalnya karena dia kan ikut aliran darah nih, si kuman tadi masuk ke badan, ikut aliran darah nih. Dia bisa menimbulkan apa nih infeksi di darah, namanya sepsis kalau bahasa medisnya Mbak. Atau bisa menyebabkan gangguan di paru-paru, namanya pneumonia tiposa Mbak. Atau Mm-mm. bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna, gitu Mbak. Jadi di mana dia tinggal, di situ dia bisa menyebabkan infeksi berat, gitu. Itu jarang sih kasusnya Mbak, cuman beberapa aja ditemukan, gitu. Oke, jadi memang tipe sendiri ternyata ada tingkatan-tingkatannya loh Tribunars ya. Ada yang Hmm. komplikasi tadi gitu. Komplikasi itu terjadi mungkin karena sebelumnya ada penyakit tertentu juga kali dok ya. Terus kena tipes jadi komplikasi gitu ya dok. Betul. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi Kak Banyak Usnul. faktor ya. Nah dok, biasanya kalau rentan usia terkena tipes itu dari umur berapa sampai berapa sih dok? Nah, gini, selama kita masih ada makanan dari luar atau kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka dari situlah kita akan terkena tipes, Mbak Usnul. Mm-mm. Ya kan? Dulu pas zaman saya sekolah, usia di bawah 5 tahun, itu jarang sekali ya saya nemu kasus tipes itu. Tapi sekarang rata-rata anak kecil mulai dari balita sampai dewasa itu ada semua kasusnya Mbak Usnul. Dan itu Oke. cukup susah mendeteksinya ya Mbak Usnul karena kan anu ya dari mulai dia masuk sampai terjadi gejala itu cukup lama ya semingguan gitu ya. Mm-mm. Jadi harus cukup agak galinya agak lumayan gitu. Halo Ya, dok? seperti itu Mbak Usnul. Halo dok? Ya, halo Mbak Usnul. Oke, tadi sempat keputus kita dok karena Nah, jaringan ya. sinyal hilang. Oke, masih kembali di tipes ya Tribuners. Nah mungkin itu tadi udah sedikit banyak sekali kita bahas tentang tipes mulai dari gejala, dari cara penanganan dan obatnya ya dok ya. Dan tipes ini kalau dibiarin itu bisa berakibat fatal nggak sih dok? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Usnul, Hmm? ketika suatu penyakit itu tidak terdeteksi, tidak terobati dengan baik, otomatis akan terjadi si kuman ini akan merajalela ya, akan Hmm? takutnya kita takutkan tuh terjadi perburukan penyakit. Bisa terjadi perdarahan yang saya bilang tadi, bisa terjadi infeksi yang lebih lanjut di paru, di Oh, saluran cerna, jadi bahkan bisa yang ngerempet. kita takutkan kematian gitu, Mbak. Wah. Yang ini yang sudah parah loh ya, yang sudah parah banget ya. Saya nggak nakut-nakutin Iya. karena rata-rata masyarakat kita tuh udah mulai aware ya sama Mm-mm. kesehatannya. Pokoknya demam dikit ke dokter gitu. Syukurnya di situ sih. Oke. Berarti segala nggak hanya tipes ya dok ya, segala jenis penyakit kalau dibiarkan itu akan berakibat fatal dan bahkan itu bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk tribuners di Betul. rumah yang mungkin sudah mengalami gejala-gejala demam, diare, terus itu mungkin sulit pernafasan dan lain sebagainya itu bisa langsung datang ke rumah sakit, cek ke dokter gitu ya. Jangan jangan memperlambat dan jangan memperburuk kondisi dan juga keadaan tribuners. Betul. Nah, mungkin ada saran dari Dokter Lia terkait dengan tipes ini? Ya, siap. Sebenarnya satu, Mbak. Mm-mm. Saya selalu menekankan
ke pasien yang datang ke saya atau ke kerabat yang datang ke saya, dok, gini, 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 dikasih obat apa ya? Nah, saya selalu jelaskan panjang lebar, di akhir sesi saya selalu bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul nggak, Mbak Husnul? Betul, betul dok. Ya, selain mengurangi cost, juga kita eh, akan memperbaiki produktivitas kinerja kita. Nah, untuk mencegah tipes pada khususnya dan seluruh semua penyakit ya Mbak, termasuk ya COVID, ya penyakit apa aja lah. Syukurnya kita sudah tahu yang namanya cuci tangan dan rata-rata sudah aware ya dengan cuci tangan. Rata-rata sudah pada bawa hand sanitizer gitu, itu udah cukup baik ya Mbak Usnul ya. Iya Jadi yang dok. perlu diterapkan adalah pola hidup bersih dan sehat. Itu aja Oke. cukup Mbak Usnul. Jadi Itu yang paling pola hidup utama ya kita tuh dok. harus bersih. Iya, betul. Bersih itu dari mulai makanan, dari mulai lingkungan, dari mulai badan, itu bersih ya. Bersih itu dalam arti ya tidak kotor ya, bersih itu tidak kotor ya. Artinya ya pakai air yang bersih, pakai apa? Pokoknya tidak ada barang yang tertumpuk gitu. Kemudian pola hidup bersih dan sehat. Selain bersih juga sehat. Berarti sehat itu kan sesuatu yang kita konsumsi, mulai Benar. dari air. Mohon kalau misalnya pakai air sumur ya, Mbak Usnul, sebelum diminum direbuslah. Direbus Merebusnya juga dulu. ada aturannya. Jangan cuman baru mendidih terus selesai ya, jangan. Kumannya belum mati kan ada aturannya, harus berapa menit, 5 menit sampai 10 menit itu mendidih. Tunggu sampai dingin, dimasukkan ke wadah yang bersih itu. Terus makanan, tadi dari minuman Mbak, makanan. Nah, makanan yang sehat, artinya setelah makanan itu dicuci bersih dan harus sehat, memasaknya seperti apa gitu. Kalau makanan yang harus dimasak benar-benar matang. Kalau makanan yang harus dikonsumsi mentah, tolong dicuci dengan air bersih gitu. Kemudian juga mohon cuci tangan setiap kali selesai ataupun mau melaksanakan sesuatu, terutama berkaitan dengan menghidangkan makanan gitu. Kurang lebih Oke. itu Mbak Husnul. Jadi memang yang paling utama itu adalah kebersihan diri sendiri ya dok yang harus diperhatikan. Jadi ini nggak hanya untuk tipes saja ya Tribuners, untuk semua jenis penyakit. Dan tadi saran dan juga harapan dari dokter Lia untuk kita semua bisa menjaga kesehatan, baik dari cara kita hidup, cara kita mengolah makanan, dan juga untuk memperhatikan kesehatan kita sendiri. Dokter Lia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kita di sini mengedukasi Tribuners di rumah tentang gejala tipes. Dan tentunya Tribuners ini di rumah pasti sangat merasa terbantu sekali Dokter Lia karena hari ini bahasan kita tentunya ini penyakit yang umum tapi nggak semua orang tahu dok gitu. Apalagi nggak semua orang tahu gejalanya, nggak semua orang tahu bahwasanya mereka tuh terkena tipes ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari Dokter Lia ya dan juga tayangan dari bincang kesehatan ini itu bisa membantu edukasi untuk Tribuners di rumah seputar penyakit dan gejala-gejala dari tipes ini. Dokter Lia, terima kasih banyak sudah bergabung. Siap, terima kasih Mbak Usnul, terima kasih tim dari Tribun Lampung, semoga bermanfaat, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Dokter kalau mau live boleh? Siap. Aku live ya Mbak. Oke, siap dokter. Terima kasih banyak ya dok. Nah Tribuners, itulah tadi bincang kesehatan bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Tentunya terima kasih dan sampai jumpa.